Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bang Jeb di channel kesayangan kita, Misteri Pojok. Terima kasih yang telah klik video ini. Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Oke, kali ini gue akan membawakan kisah misteri dari kawan gue sendiri yang bernama Robi. Ya, dia ini sebenarnya temen gua dari kecil, karena emang dia pindah sekolahnya, jadi berpisahlah gua. Belum lama gua ketemu sama dia dan dia cerita sama gua. Gua undang ke sini, dia sibuk, emang nggak ada waktu. Akhirnya dia cerita via telepon sama gue dan akhirnya ya udah gua bawain di sini ceritanya. Nah, ceritanya itu dia itu udah nganggur kurang lebih 5 tahun. Nah, di tahun 2015 ini dia diterima kerja di pabrik ekspedisi. Oke, udah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Gini ceritanya. Nah, guys, jadi di tahun 2015 Ruby ini dia diterima kerja di suatu pabrik ekspedisi. Ya, bukan ekspedisi alam gaib nih guys ya, ekspedisi pengiriman barang. Nah, pertama dia kerja itu memang biasa-biasa aja tuh, karena belum ada kejadian mistis. Nah, setelah 3 bulan kemudian dia bekerja di bagian pengiriman barang atau di bagian packing buat masukin barang ke mobil. Dia kadang-kadang dia fleksibel sih, dia tuh bisa di bagian packing atau di bagian pengiriman barang. Nah, di situ ada kejadian yang Robi sendiri pun tidak percaya sebenarnya, karena awalnya itu dia kaget. Setiap dia pulang malam itu selalu ada kopi. Nah, kopi hitam, kopinya itu selalu ganjil. Setiap hari dia pulang tuh dia selalu ingetin tuh, kopinya kadang ada 3 gelas, kadang ada 5 gelas. Nah, akhirnya si Robi mencari tahu lah, kepo. Nah, dari kepo ini dia bertanya pertama sama teman dekatnya juga di lingkungan kerja ya. Dia bertanya sama yang bernama Jimmy. Jim, ini gue mau nanya nih, dulu kan udah lama di sini, kira-kira itu kopi kok setiap hari kok berubah ya? Kira-kira lu bisa ngasih tahu gue nggak apa itu kopi artinya? Si Jimmy pun bilang, entah aja ya, gue ceritain, jangan di sini, soalnya nggak boleh cerita di sini. Nanti aja gue ceritain. Kalau lu pengen lebih tahu lagi, Bi, lu nginep aja di mes. Ucap si Jimmy. Akhirnya si Robi, yaudah Jim, nanti gue prepare dulu kalau gue mau nginep di mes ya. Gue pulang dulu. Nah, di sini si Robi pas pulang itu seperti ada yang ngikutin. Kan itu luas ya, soalnya kan di lingkungan pabriknya itu kan luas. Nah, si Robi ini pas pulang itu seperti ada yang ngikutin, karena dia pulang itu kebetulan pas lembur tuh, sekitar jam 10 malam. Nah, pas habis ngobrol sama si Jimmy pamit duluan. Nah, si Robi tuh bersih-bersih dulu nih di kamar mandi nih. Kamar mandi ada 3 tuh guys, ya kan? Kamar mandi karyawan ada 3 tuh. Nah, si Jimmy itu posisi di tengah-tengah. Si Robi itu posisi di tengah-tengah. Nah, pas si Robi masuk, di kiri kanan itu sebenarnya kosong. Tapi si Robi kaget, tahu-tahu air nyala tuh. Bung. Pas air nyala si Robi teriak lah, Jim, lu masih di kamar mandi? Tuh nggak ada yang nyaut tuh. Di situ si Robi langsung merinding semua. Akhirnya si Robi keluar tuh, terburu-buru lah, tergesa-gesa. Penasaran dong dia, siapa nih yang ganggu? Si Robi berani-beraniin diri lah. Nah,
Si Robi nengok lah ke posisi kopi tersebut, yang ada hari itu ada 5. Nah di situ ngeliat kopinya kok berkurang. Wah, si Robi makin yakin nih. Akhirnya si Robi makin yakin bahwa besok dia bakal nginep di mes. Akhirnya udah dia jalan tuh keluar dari kamar mandi. Nah, pas lagi jalan ke arah ke gerbang itu, ternyata ada yang nimpuk tuh guys. Bunyilah peletuk, peletuk, peletuk aja. Tapi si Robi tetap celon lah dia. Udah bodo amat lah. Pokoknya gue pengen tahu cerita pabrik ini, ucap si Robi. Dia pulang, akhirnya sampailah ke parkiran. Nah, singkat cerita, keesokan harinya ini akhirnya si Robi bertemu sama Jimmy. Nah, pelan-pelan nih, akhirnya nih di hari itu si Robi ini rencana mau nginep di mes bareng Jimmy. Pas banget itu di malam Jumat, pas sore-sore itu udah ada kejadian yang Robi kaget tuh guys. Paletnya itu ya kan, pengepak-kempakan barang itu kan palet ya namanya ya. Nah ternyata tuh jalan sendiri. Si Robi kaget, lah kok ini siapa yang gerakin? Dia teriak lah, Jim, lu di belakang, Jim. Nah tapi si Jimmy lagi di depan, lagi mesen kopi. Woi ngapain lu teriak-teriak, Bi? Gue di depan. Kaget lah dia. Akhirnya si Robi memberanikan diri nih guys, nyamperin nih yang di belakang, kira-kira siapa nih yang dorong-dorong palet nih, ya kan. Nah pas dia lihat, wah ternyata ada sosok anak kecil yang lagi ngedorong-dorongin kardus. Diterakin lah sama si Robi, woi ngapain lo? Larilah anak kecil. Nah yang bingungnya itu anak kecil nembus tembok. Akhirnya si Robi di situ kaget, lari dia nyamperin si Jimmy. Jim, tadi ada anak kecil di belakang itu. Si Jimmy bilang, lah anak kecil yang mana? Kira-kira yang dua apa yang sendiri? Si Robi tambah kaget sih, lah lu tahu sih Jim? Ya iyalah, tahu lah. Ini kan malam Jumat, malamnya dia, ucap si Jimmy. Nah akhirnya si Robi saking ketakutannya tuh, dia minta temenin buat packing barang itu, ya kan, buat temenin buat packing barang tersebut yang mau dibawa ke pengiriman. Akhirnya si Jimmy pun nemenin. Di situ si Jimmy sambil bercerita lah sama si Robi ini. Di sini tuh emang sebenarnya banyak lah penampakan. Nah, bulan depan kan Lebaran Idul Adha nih. Nanti lu bakal lebih tahu lagi nih, lu bakal kaget nantinya. Tapi lu ntar malam tidur di mes biar lu bisa yakin bahwasanya lu tuh bakal betah apa enggak kerja di sini, ucap si Jimmy. Si Robi situ dengerin tapi kayak orang bengong. Robi langsung gimana nih kan? Robi akhirnya bingung, campur ketakutan. Karena malam itu dia berencana mau nginep di mes. Akhirnya pas pulang langsung bareng lah sama si Jimmy. Akhirnya ya udah, ayo ikut dah sama gua ke mes aja. Angkat lah akhirnya si Robi nih ke mes. Dengan senangnya nih si Robi nih ke mes nih, dengan rasa senang dan rasa takut. Dia datanglah ke mes. Si Jimmy langsung bilang, kalau lu nggak bisa tidur, jangan bangunin gua ya. Si Robi kaget, maksud dia omongin begitu. Padahal itu posisi baru jam 8 malam. Akhirnya si Robi lagi main HP, ya kan. Si Jimmy ke kamar mandi. Pas si Jimmy ke kamar mandi, si Robi itu kaget. Karena apa guys? Di depan mes itu ada yang lewat. Padahal mesnya itu udah paling pojok. Soalnya kan tempat paling pojok tuh kalau lewat ke sana udah nggak ada jalan. Nah si Jimmy kan ke depan tuh, kamar mandi di depan. Langsung si Jimmy, si Robi kaget dilihat ke depan. Wah kagak ada. Jim, ngapain sih lo? Gua lagi mandi. Tadi ada mana Jim? Buruan Jim, mandinya Jim.
Ntar, lu baru juga jam segini udah berisik, ucap si Jimmy. Akhirnya si Jimmy selesai, langsung bareng tuh berangkat ke kamar mesnya si Jimmy ini. Nah, si Robi ditanya, "Ada lu mandi sana?" "Enggak lah, gua nggak mandi. Takut gua." "Lah, kok takut sih lu? Tadi lu ngajakin nginep, lu kemarin-kemarin nantangin lu." Enggak, gua takut. Tadi soalnya ngelewat itu serem banget." "Ya udah, gua nyari angin dulu dah ke depan sambil ngerokok," ucap si Robi tuh ya kan. Dia ke depan lah akhirnya kan, melihat situasi keadaan pabrik tersebut. Nah, pas si Robi lagi ngeliat itu, oh di bagian dia kerja itu ada yang kerja ngangkat kardus, kayak naruh packing ke palet tuh. Si Robi kaget, Robi liatin lah, cermatin. Itu siapa ya? Kok kayak nggak pernah ngeliat itu orang. Perasaan di sini nggak ada shift malam deh. Langsung buru-buru masuk dia. Karena yang dilihat itu katanya 2 orang yang lagi kerja, padahal itu nggak ada shift malam. Nggak tahu dah itu dedemit yang penunggu pabrik apa dedemit dari mana tuh. Nah, akhirnya singkat cerita tibalah pagi hari. Nah, pas pagi hari itu si Jimmy langsung nanya lah, "Semalam ngeliat apa aja lu, Bi?" "Wah, lu ngerjain gua lu ya. Gua ngeliat orang tuh kerja tuh di bawah tuh tempat kita kerja tuh lagi ngurusin kardus." "Oh, ya udahlah kalau udah ngeliat." "Lah emang itu siapa?" "Itu Tumbal," ucap si Jimmy. Wah, kaget lah si Robi di situ. "Tumbal? Maksudnya gimana, Jim?" "Udahlah, ntar aja lah, gue mandi dulu, ntar juga lu tahu kayak gimana." Ya bodoh amat, akhirnya si Jimmy mandi lah, ya kan. Mandi si Robi nunggu lah, kan karena kamar mandi di mes cuma satu kan, gantian tuh. Nah, singkat cerita Jimmy datang, langsung si Robi mandi lah. Biar mandi lah si Robi. Si Jimmy langsung, "Woi, lu mau sarapan apaan? Gue belum beli nasi uduk nih, lu mau apa?" "Ya udah, beliin aja sama. Pakai jengkol ya, tapi," ucap si Robi. Kira langsung aja lah si Jimmy jalan tuh berangkat. Kampret anak. Udah menitip pakai cara pakai jengkol lagi. Ucap si Jimmy datang. Akhirnya si Robi selesai mandi, dia makan lah bareng-bareng. Nah, singkat cerita, udah waktunya masuk kerja nih. Bilang, "Udah, Bi, lu nggak usah takut, lu kan udah tahu semalam yang kerja di sini siapa." Tapi gue merinding, Jim. Kayak gimana gitu kan. Nah, udah bodo amat lah, ucap si Robi. Nah, akhirnya Lebaran pun Idul Adha tiba, guys. Nah, di sini kan ada pemotongan kurban ya kan. Nah, pas lagi motong kurban itu kumpul lah semua direksi, bos-bos, atasan-atasan, ya kan, datang semua. Nah, di situ si Robi nanya nih sama si Jimmy nih, "Jim, ini ada kambing sama sapi bisa banyak begini nih, kira-kira gue boleh nggak ya minta kepalanya?" Ngomong lah si Robi sama si Jimmy nih begitu. Nggak taunya langsung dijawab lah sama bosnya. "Apa lu bilang lu mau minta kepalanya? Lu boleh ambil dagingnya tuh, lu bawa. Lu mau makan sampai muntah, apa lu mau muntah dulu baru lu makan? Lu boleh bawa dagingnya, kalau kepalanya nggak boleh." Ucap bosnya seperti itu. Kaget lah si Robi lah. Ini si bos kenapa? Nah, akhirnya ditarik lah si Robi sama si Jimmy. "Mau sampai kapanpun itu nggak bakal dikasih. Besok lu nginep lagi biar lu tahu itu kepala buat apa," ucap si Jimmy. Singkat cerita, akhirnya sampailah di malam terakhir si Robi ini. Dia akhirnya melihatlah ritual kepala kambing dan sapi ini. Sebenarnya kepala kerbau ya, bukan sapi tapi kerbau. Nah, jadi pas malam itu Ruby tuh nginep lah dia di mes lagi karena penasaran. "Ya udah Jim, gue nginep di mes, gue pengen tahu ada apaan. Ya udah, besok pas nih malam Jumat pasti ritual,"
ucap si Jimmy. Akhirnya dia nginep, nginep. Nah, karena emang dijatahin pulangnya sore, maghrib lah. Jam 6 udah dikosongin tuh pabrik. Jam 6 dikosongin. Akhirnya si Jimmy sama Robby ini pulanglah ke mes. Dia mandi, makan, sambil main HP. Si Robby nanya, "Jim, kapan udah eksekusinya?" Dilihatlah jam sama si Jimmy. Jam lah. Bentar lagi lu lihat nih gerbang kebuka. Akhirnya gerbang kebuka lah. Gerbang pabrik kebuka. Masuklah mobil Pajero nih. Akhirnya di situ si Robby langsung lihat, "Oh iya Bi, iya Jim tuh ada mobil masuk." Lu liatin aja dari atas. Nah itu semua turun 4 orang, membawa kepala kambing 2, kepala kerbau 2. Nah di situ si Robby langsung, "Waduh, itu kepala yang kemarin Bi, yang kemarin Jim, itu kepalanya Jim. Lu liatin aja dulu Bi, itu mau kemana tuh orang?" Nggak taunya itu kepala dikubur tuh di sudut-sudut pojok-pojok pabrik itu tuh ada 4. Ya kan kotak tuh ya, jadi di ujung digali. Nah si Robby tuh langsung kaget di situ. Ternyata yang ngubur, yang ngegali itu bukan sosok manusia. Ditanya sama si Jimmy, "Bi, lu liatin tuh Bi, itu tadi yang bawa 1 orang kan?" "Iya." "Nah itu yang ngegali, lu liatin terus." Ucap si Jimmy kan, diliatin sama si Robby. "Emang yang gali siapa sih?" Liatin tuh. Nggak taunya pas dilihat hilang itu yang ngegali. Dan orang yang ngebawa kambing itu, ya orang yang bawa kambing itu langsung aja pala kambing, pala kerbau dikubur pakai tangan. Nah si Robby kayak, "Wah gila, tadi yang gali siapa dong?" Tau-tau dia datang, naruh aja langsung dikubur pakai tangan. Nah, gimana guys? Buat kalian yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa like video ini, dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oke, gua Bang Jeb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.